Amin. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari semua, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Itu hanya. Maaf Kak Dirman, suaranya nggak kedengaran. Shalom Kak Adirman, udah di mute Kak. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau beri dan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, memberikan waktu kami untuk melakukan kebaktian malam ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan kebaktian ini, dan kami percaya anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu yang memimpin, mengarahkan kami, sehingga hidup kami dan segala yang kami kerjakan berkenaan kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir, lawatlah kami, dan biarlah lewat kebaktian ini nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam berdoa-doa Bapa kami. Mari kita menyebutkan secara bersamaan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Kembali lagi saya sapa kita semuanya, shalom. Shalom, Shalom. shalom. Kita Shalom. Makasih. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mulaikan ibadah ini dengan mengangkat sebuah lagu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. 1, 2, 3. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kalau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Amin. Saudara-saudara Puji yang nama terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Ku Kan Terbang. Terbang. Nyawa. Aku mati, kenapa? Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang
tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. 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 Teman-teman sekalian, karena kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kini tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan penuh kesungguhan, dan mari kita datang di altarnya Tuhan dengan membawa hidup kita, supaya lewat kebenaran firman Tuhan kita diberkati, lewat kebenaran firman Tuhan kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, sekali lagi kita angkat lagu pujian ini, dan kepada hambanya yang membawa renungan malam ini kami persilahkan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada hambanya yang mau menyampaikan renungan malam ini, kami persilahkan. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk boleh diberkati bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Shalom teman-teman semua. Halo. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan sesudah kenal, semoga kita semakin mengasihi di dalam Tuhan. Aku juga Perkenalkan, nggak sayang. perkenalkan nama saya Marta Telobanua. Saya berasal dari Nias Utara,
tepatnya di Desa Onositoli Sawer. Ada yang satu kampung atau satu daerah dengan saya, mungkin nanti bisa japri saya, kita nanti bisa chat atau teleponan ya. Siap. Dan sekarang ya oke. Dan sekarang saya lagi stay di daerah Bekasi, lagi penyusunan skripsi di salah satu STT daerah Tangerang. Perkenalan singkat sampai di situ. Nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanya lagi bisa melalui chat saja ya. Baik, tanpa membuang-buang waktu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mungkin slide saya bisa ditampili dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Slide kedua ya, Kak. Oke, ke slide kedua, Kak. Oke. Saya bacakan buat kita semua, teman-teman bisa memperhatikan di Alkitab teman masing-masing. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ayat ini jika kita membahas secara keseluruhan, ini pembahasan kita akan begitu panjang lebar ya. Dan saya percaya tidak akan selesai dengan waktu yang diberikan oleh teman-teman pengurus. Oleh karena itu saya akan memfokuskan dalam satu tema saja, yaitu tentang memberi, give atau giving. Teman-teman di sini mungkin ada yang senang ya, senang menerima, ada juga yang senang memberi. Jujur secara pribadi juga saya juga lebih senang sebenarnya menerima daripada memberi ya. Saya tidak tahu teman-teman lebih senang mana, lebih senang memberi atau lebih senang menerima. Itu terserah teman-teman. Cuman firman Tuhan berkata, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Jika saat ini kita sedang menerima, itu juga tidak jadi masalah ya teman-teman. Tapi lebih berbahagia lagi apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Baik, slide selanjutnya Kak. Oleh karena itu saya memberikan subjudul buat kita malam hari ini. Temanya give atau giving atau memberi. Subjudulnya, subtemanya, giving bukan berbicara tentang kehilangan sesuatu, tetapi giving berbicara tentang pilihan untuk memberikan sesuatu sehingga itu menjadi berkat. Jadi itu ya kalimat intinya seperti itu. Selanjutnya, pertanyaannya, kepada siapakah kita harus memberi? Kepada siapakah kita harus memberi? Tentu pertama-tama kepada Tuhan. Itu harus. Tuhan tidak boleh nomor 2, apalagi nomor sekian. Yang terutama itu Tuhan. Lalu apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Ini saya sudah mencatat ada 2 hal. Dan mungkin ada lainnya nanti ya. Tapi saya catat di sini ada 2 hal. Yaitu hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dikatakan di sini tubuh. Tubuh bukan hanya berfokus tubuh kita secara jasmani, bukan hanya tangan kita, bukan hanya hati kita, bukan hanya bibir kita yang memuji Tuhan, tetapi dikatakan seluruh tubuh kita. Walaupun di situ cuma kata persembahkanlah tubuhmu, itu sebenarnya mencakup totalitas seluruh kehidupan kita. Itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, yang saya catat, yaitu harta. Apa
apa yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 9, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Teman-teman sekalian dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka memanen hasil panen pertama, maka yang mereka lakukan adalah mereka memberikan hasil panen pertama itu kepada Tuhan. Mereka memberikan hasil panen mereka itu kepada Tuhan. Itu menandakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai harta mereka. Dengan kita sekarang ini, harta bukan hanya berbicara tentang uang kita banyak atau sedikit. Bukan hanya berbicara kita kaya atau miskin. Tapi juga harta yang dimaksud dalam hal ini bisa saja apa yang berharga yang kita miliki. Entah itu benda, pokoknya apa yang berharga yang kita miliki, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah bekerja. Kalau saya sendiri masih mahasiswi lah ya. Dan mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja. Teman-teman tentunya dari hasil pekerjaan dari teman-teman itu ada memang bagian yang harus diberikan kepada Tuhan. Kalau teman-teman nanti bisa membaca dalam Maleakhi 3 ya, kalau saya tidak salah, itu ada istilah persepuluhan. Namun kita tidak membahas itu untuk malam hari ini. Mungkin nanti ada waktu-waktu tertentu ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Selain kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita memberi? Yaitu kepada sesama kita manusia. Slide selanjutnya Kak, please. Kepada sesama kita manusia. Apa saja itu yang kita berikan kepada sesama kita manusia? Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Baik itu berupa pertolongan, barang, uang, dan lain sebagainya. Atau mungkin dengan kita memberikan nasihat, kita memberikan motivasi atau perintah kepada orang lain. Jadi ada banyak hal ya yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak memiliki uang, it's okay, tapi kita bisa memberi nasihat kepada orang lain. Kita bisa memberi semangat buat orang lain. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa memberi sesuatu untuk orang lain. Selanjutnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan, mengapa kita harus memberi? Kenapa saya dan teman-teman harus memberi? Apa sih alasannya? Yang pertama, yang saya temukan, yaitu kita itu mengikuti teladan Yesus. Sekali lagi, alasan kita memberi itu kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tentu bisa kita teladani. Apa saja? Seperti Tuhan Yesus memberi keselamatan buat kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi hidupnya untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yesus loh. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang. Pertanyaan, ada nggak di sini di antara teman-teman yang mau memberi hidupnya untuk saya? Nggak ada. Jadi hanya Tuhan Yesus. Yang kedua, apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan masih banyak lagi tindakan Bible berupa pemberian pertolongan Tuhan Yesus kepada manusia. Ada banyak lagi. Jika seandainya teman-teman, kita tidak bisa memberi hidup kita untuk menyelamatkan orang lain, tetapi kita bisa membantu orang lain, bisa melalui motivasi tadi. Kalau kita punya uangnya, bisa melalui itu. Nggak mesti juga saya harus mati dong buat teman-teman. Nggak mesti seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Kenapa kita harus memberi? Yang saya catat. Karena itu adalah perintah Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Yaitu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi itu perintah teman-teman.
apalagi sekarang ya, kita dalam situasi keadaan pandemi COVID-19. Dan ini sudah hampir 1 tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan, jika harus terpaksa pergi kemana-mana, maka kita harus prokes ya, protokol kesehatan. Kita harus mengikuti itu. Dan kalau misalnya kita melanggar, tentu ada konsekuensi yang kita terima. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, teman-teman, saya pergi ke daerah Kebun Jeruk. Saya keluar dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satu syarat perjalanan waktu itu adalah saya harus ada bukti bahwa saya sudah divaksin. Seandainya saya itu tidak memberikan bukti vaksin itu, seandainya saya belum divaksin, maka konsekuensi yang saya terima, saya tidak akan diizinkan untuk naik Transjakarta. Itu konsekuensi ringan. Ada lagi yang kalau kita baca berita mungkin ada yang didenda karena melanggar prokes, bahkan ada sampai di penjara. Nah, dengan kembali lagi ke pembahasan kita, mengapa kita harus memberi? Karena itu perintah Tuhan. Lalu kalau misalnya kita tidak mengikuti atau kita melanggar perintah Tuhan. Kak, belum lanjut Kak. Kembali ke slide. Oke. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, tentu saja ada konsekuensi yang akan kita dapatkan. Namun, bentuk konsekuensinya seperti apa, saya tidak tahu, oke? Saya tidak tahu bentuk konsekuensinya apa, tetapi pasti ada. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, pasti ada konsekuensi yang akan kita terima, atau ada punishment yang akan kita terima. Yang ketiga, yang saya catat, yaitu karena diminta. Karena diminta, oke. Dalam Lukas 6 ayat 30 mengatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jadi kalau ada orang yang meminta pertolongan buat kepada kita, maka kita harus memberi. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya apa boleh buat. Kalau ada ya kita memberikan. Kalau tidak ada ya kembali lagi kita harus jujur. Sorry, saya tidak punya. Begitu ya. Jangan juga ada teman kita meminta, ini kita ada, cuma kita berkata, saya tidak ada. Jadi sebaiknya teman-teman, kalau misalnya kita ada, orang lain meminta kepada kita, ya kita memberi, kita menolong. Bukan berarti kita diajarkan untuk meminta-minta ya, karena kita melarang kita untuk meminta-minta. Tapi kalau misalnya sekali kita meminta itu adalah hal yang wajar ya, hal wajar. Tapi kalau misalnya berkali-kali kita minta, mungkin orang lain juga akan jenuh melihat kita. Oh alah, dia lagi capek, dia tiap hari minta. Nah, orang lain juga merasa aneh ke kita. Jadi dalam meminta pun harus ada etikanya, gitu ya. Di ayat ini ada penjelasan selanjutnya, dikatakan bahwa janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Jadi kalau misalnya saya sudah memberikan sesuatu barang atau uang, maka saya jangan memintanya kembali. Kita agak ke konteks yang lain ya, dalam konteks pacaran ini. Jadi masa-masa pacaran romantisnya minta ampun. Hari Valentine, tukar kado, pokoknya hari-hari istimewa pasti kita saling memberi, tukaran kado lah istilahnya. Lalu suatu momen kita putus. Apa yang terjadi teman-teman? Ini nih, ini yang tidak baik. Kita saling meminta, oh ya kembalikan barang yang pernah saya berikan dulu. Kembalikan boneka yang pernah saya berikan dulu. Jadi semuanya diungkit. Pokoknya berikan jam tangan yang pernah saya, pokoknya banyak hal. Nah, dalam hubungan pacaran, apa yang sudah berikan kepada pasangan kita, ya jangan minta lagi loh. Hello, please deh. Jangan diminta lagi, ikhlaskan saja. Tapi kecuali teman-teman, kecuali dia secara sadar dia mengembalikan ke kita, ya udah, itu artinya bukan kita mengharapkan untuk dikembalikan. Kalau dikembalikan ya udah, terima saja. Tapi sebaiknya ya
saran saya sih kita jangan meminta apa yang sudah kita beri, ya, jangan kita minta kembali. Apakah di sini nanti ada yang berencana putus lalu meminta kembali barang yang sudah pernah diberikan dulu? Semoga tidak ya. Kita belajar malam hari ini. Kalau teman-teman pernah mendengar atau melihat tulisan, barang yang sudah dibeli dilarang untuk dikembalikan. Saya pernah membaca kalimat itu ya, seperti di supermarket ada tulisan besar-besar, barang yang sudah dibeli dilarang dikembalikan. Nah, demikian juga dengan malam hari ini di ayat ini. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, jangan kita minta untuk dikembalikan. Firman Tuhan yang berbicara, bukan saya, ya. Yang selanjutnya yaitu mengapa saya dan teman-teman harus memberi? Karena percaya bahwa kita tidak akan kekurangan. Belum, kembali lagi ke slide-nya. Jadi kalau saya membantu teman-teman memberikan itu barang atau uang, maka saya nggak akan berkekurangan. Kalau saya memberikan nasihat kepada orang lain, kalau saya memberikan motivasi kepada orang lain, maka saya tidak akan mengalami kekurangan apapun. Ya, saya tidak akan mengalami kekurangan apapun. Itu adalah iman. Oleh karena itu tadi kembali ke subjudul yang saya sharekan. Giving bukan berbicara tentang kehilangan sesuatu. Bukan berbicara tentang kehilangan sesuatu, tetapi pilihan untuk memberikan sesuatu sehingga itu menjadi berkat. Itu adalah iman. Oke, slide selanjutnya. Teman-teman sekalian, kadang pemberian kita itu kadang tidak menjadi berkat, ya. Sadar tidak sadar, kadang pemberian kita itu tidak menjadi berkat. Kenapa, why? Yang pertama, motivasi kita aja sudah salah. Gimana mau jadi berkat buat orang lain? Bagaimana? Jadi gini, saya ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Anggaplah ini barang yang akan saya berikan kepada orang lain. Tetapi motivasi saya salah. Oh ya, saya memberikan barang ini atau apapun itu supaya saya dipuji, supaya saya dikenal, supaya saya naik jabatan, supaya saya mendapat pekerjaan yang lebih bagus. Nah, ini yang salah, motivasinya salah. Seharusnya teman-teman, kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau kita ingin menolong orang lain, maka motivasi kita yang benar. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui kita, melalui tindakan kita memberikan itu kepada orang lain. Nama Tuhan yang dimuliakan. Itu digarisbawahi. Sekalipun nanti ada orang yang akan memuji, oh iya, dia baik ya, dia ramah ya, dia peduli. Nah, itu bonus untuk kita. Itu bonus untuk kita. Tapi pertama-tama dulu nama Tuhan yang dimuliakan ya. Selanjutnya, yang saya catat, yaitu slide selanjutnya Kak, yaitu cara kita untuk mendapatkan sesuatu itu, entah itu berkat, sudah salah. Lalu kemudian kita berikan kepada orang lain. Kita sudah dapatkan salah, cara kita salah mendapatkan itu, lalu kita berikan kepada orang lain. Bagaimana bisa itu menjadi berkat untuk dia? Misalnya, saya berikan contoh sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman kita ulang tahun, namun kita tidak punya uang. Saya percaya ini tidak kita lakukan ya teman-teman. Lalu karena kita tidak punya uang, kita rindu sekali ingin memberkati orang lain. Lalu kita melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan uang. Katakan itulah mencuri dan lain sebagainya. Nah, cara kita saja mendapatkan uang itu sudah salah teman-teman. Bagaimana nanti berkat yang kita berikan untuk orang itu, bagaimana bisa itu jadi berkat? Jadi kita mengerti ya sampai di situ. Itulah kadang pemberian kita tidak menjadi berkat. Dan sebaliknya, terus gimana dong agar pemberian kita itu menjadi berkat buat orang lain? Yang pertama yang saya catat adalah kita memberikan harus dengan sukarela.
agar pemberian kita itu menjadi berkat buat orang lain, kita harus memberikannya dengan sukarela. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, jangan dengan paksaan, harus dengan sukarela, ikhlas memberikannya agar itu menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, kalau kita memberikan, ini yang sering kita umumkan. Contoh, saya akan memberikan sesuatu lagi kepada orang lain. Lalu, saya umumkan, saya akan memberkati dia dengan saya menguploadnya di sosial media saya, sehingga orang lain mengetahuinya. Nah, itu yang dilarang, jangan kita melakukan hal itu. Karena Alkitab berkata, apabila tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan mengetahuinya. Itulah yang saya catat. Yang saya catat yaitu, memberikan itu nggak harus di publik. Diam-diam aja kita memberikannya. Nggak mesti jagat raya mengetahui kalau kita ingin memberkati orang lain. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, kalau itu misalnya keperluan untuk dokumentasi, biarlah orang lain yang melakukannya. Jangan kita sebagai si pemberi. Tapi lain cerita teman-teman, kalau misalnya si penerima yang mengupload itu di sosial media, hari ini saya menerima berkat, lalu dia sebagai penerima dia upload di history Instagramnya atau history WA-nya, nah itu lain cerita, itu kita nggak ada masalah di situ, it's okay, terserah dia. Tapi saya pernah memberkati orang lain juga, dan saya pernah berkata kepada dia, karena ini memang melihat kondisi waktu itu, saya japri dia, kalau boleh ya, pemberian saya ini jangan di publik, sekalipun nanti bisa di publik, tapi please jangan di tag, istilahnya saya jangan disebut. Sebenarnya waktu itu saya menghindari ya teman-teman kesenjangan sosial waktu itu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya merasa tidak nyaman, teman-teman bisa melakukan hal itu. Kalau misalnya ada teman yang ingin mengupload sesuatu, kalau tidak nyaman, bilang aja terus terang, tolong saya jangan di tag. Tapi kalau tidak masalah ya, it's okay. Silakan saja di-upload ya. Jadi kembali lagi, ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan mengetahui. Oke, next teman-teman. Oke, slide selanjutnya. Halo. Oke, nah ini adalah bingkisan saya. Sebenarnya juga saya juga pernah teman-teman dapat kado ya, dapat bingkisan dari orang lain. Nah inilah salah satunya, ada buku, ada pulpen. Ini dalam konteks ya, saya sebagai si penerima. Nah apa yang harus saya lakukan ketika saya diberkati orang lain? Yang pertama, yang saya lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mendoakan dia si pemberi itu. Yang ketiga, jangan lupa say thank you kepada mereka yang memberi. Kadang ada orang lupa mengatakan terima kasih. Ini memang kalimat sederhana. Sadar tidak sadar, kemungkinan terjadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lupa mengatakan terima kasih. Mungkin dia sahabat kita karena saking dekatnya, ya kita lupa. Ya itu mungkin biasa bagi orang-orang tertentu. Tapi malam hari ini kita diingatkan, kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan lupa katakan thank you, terima kasih. Pertanyaannya, kalau kita sudah diberkati, namun kita tidak mengetahui siapa yang memberikannya untuk kita. Saya pernah mengalami, saya dulu juga pernah asrama. Jadi pernah satu momen, tiba-tiba ada orang yang memberkati saya, cuman saya tidak tahu siapa orangnya. Pertanyaannya, kepada siapa dong saya harus berterima kasih? Sederhananya begini teman-teman, bersyukur kepada Tuhan, tetap mendoakan. Walaupun saya tidak mengetahui siapa orangnya yang memberkati saya, tapi saya berdoa, Tuhan, Engkau memberkati orang yang sudah memberkati saya.
Jadi nggak mesti sebutkan namanya ya. Kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui siapa yang memberkati kita. Begitu ya. Tapi ada juga orang, dia sudah tahu orang yang memberkati dia, bahkan ada di depan matanya, tapi dia pura-pura tidak tahu, sehingga dia tidak mau mengucapkan terima kasih. Nah ini sih kalau menurut saya, ini orangnya, sorry ya, ini orangnya tidak tahu diri kalau menurut saya. Artinya dia sudah diberkati, tapi dia tidak mau berterima kasih. Nah ini dia. Tapi saya percaya di sini kita tidak ada orang seperti itu. Pokoknya kalau kita diberikan sesuatu, kita selalu mengatakan terima kasih, thank you, thank you. Ya, kita percaya, saya percaya akan hal itu. Selanjutnya guys. Oke, selanjutnya. Baik. Memberi adalah pilihan yang didasarkan atas cinta kasih yang kita peroleh lebih dahulu dari Tuhan. Dan kemudian kita teruskan untuk orang lain. Memberi adalah salah satu pilihan yang kita lakukan. Namun dalam kehidupan kita teman-teman, ada banyak sekali pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Kita flashback lagi kembali kepada kisah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka diberikan pilihan, yaitu mereka memilih untuk tetap mengikuti perintah Tuhan, atau pilihan mereka memberontak, atau mereka menolak perintah Tuhan. Sehingga kita tahu yang mereka lakukan, yang mereka pilih adalah mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga mereka menjadi jatuh dalam dosa. Dalam hidup kita juga banyak sekali pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Apakah pilihan itu akan semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau justru pilihan yang kita ambil akan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan? Pilihan itu ada di kita sendiri. Dan ketika kita memilih untuk lebih jauh tanpa kita sadari, kita memilih untuk jauh dari jalannya Tuhan, hingga kita berada dalam satu titik, kita merasa lelah, kita merasa jenuh, kita merasa hampa, kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Sekalipun kita sudah sukses, sekalipun kita sudah kaya, sekalipun keinginan kita sudah terpenuhi, tapi ketika kita merasa hidup kita sudah hampa, itu artinya teman-teman, saat itu juga kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Saat itu juga kita harus kembali ke jalannya Tuhan. Mungkin itu bisa melalui masalah yang kita hadapi. Mungkin bisa melalui orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Jika kita berada dalam titik tersebut, maka secepat mungkin kembali kepada Tuhan. Secepat mungkin kita bertobat. Secepat mungkin kita merindukan hadirat Tuhan. Karena kenapa teman-teman? Sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan, seberapa lama pun, karena Tuhan tetap menunggu kita. Tuhan tetap setia menunggu kita untuk kembali kepada-Nya. Oleh karena itu, nanti terakhir saya akan share salah satu video pendek bagaimana seseorang itu pergi meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa menunggu, senantiasa dan akan selalu menunggu kita. Oleh karena itu, video terakhir ini akan menutup sharing kita malam hari ini. Mungkin saya bisa share screen ya. Oke. Semoga video ini memberkati kita semua. Tolong diinfo ya kalau suaranya kurang kedengaran atau
Ya Kak, suaranya nggak ada Kak. Ku coba jalan Tuhan, langkah tanpa kerinduanmu, tanpa ku tak Kak, mohon maaf, suaranya nggak ada Kak. Tolong dilepaskan headsetnya kalau udah dipakai. Halo Kak Marta, Kak Marta boleh ini suaranya nggak kedengaran dari tadi Kak. Sorry, gimana? Kalau lagi pakai headset dilepasnya headset supaya bisa kedengaran Kak. Oke. Masih ada waktu ya, diulang ya, boleh ya? Boleh boleh. Oke, coba ya. Info yang kalau nggak kedengaran. Tanpa kuasa, tanpa rohmu, ku takkan mampu. Salah diriku terkadang kesepian, namun kasihmu selalu setia, setiap langkahku cinta tanpa kuasamu, tanpa rohmu, ku takkan mampu. Saat ini ku terkadang kesepian, namun kasihmu selalu setia, setiap langkahku cinta selamanya Tuhanku. Oke teman-teman, itulah film pendek yang bisa saya ceritakan malam hari ini. Semoga menguatkan kita dalam menjalani hidup kita. Kita tutup dalam doa. Bapa, hamba telah selesai berbicara. Hamba berdoa, Roh Kudus-Mu yang memberikan pemahaman bagi setiap kami, agar firman ini boleh bertemu, berbuat dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sebagai pendengar Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Disilakan kembali kepada Tuhan.
Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Kak Marta. Dan sangat luar biasa firman-Nya, di mana lewat kebenaran firman-Nya kita diajarkan untuk memberi. Jadi memberi itu bukan berarti kita kehilangan sesuatu, tetapi memberi adalah pilihan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, dan tibalah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, berdoa syafaat, dan sebelum kita berdoa syafaat, kita menyanyikan sebuah lagu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Dan setelah nyanyian ini nanti siap dinyanyikan kepada pendoa syafaat, kami persilahkan. Sekali lagi kita angkat pujian kita, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. 1, 2, 3. Kurasakan Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kepada pendoa syafaat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebentar kita akan berdoa buat kita semua ya, dan teman-teman juga mungkin ada yang perlu didoakan gitu. Bisa langsung diomong, disampaikan, ataupun ditulis juga di kolom chat gitu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang boleh disampaikan. Ya, pergumulan hidup yang ini terserah. Jodoh mungkin boleh. Ya. Hello, it's a people. Dari saya, Kak. Yuk. Ya, saya lagi bergumul dalam pembuatan tugas untuk presentasi ke 2 minggu lagi. Karena saya tinggalnya di luar, bukannya di dalam asrama, saya kewalahan berbagai buku. Saya minta tolong kiranya dukungan doa dalam persiapan juga, biar Tuhan bukakan jalan bagi saya, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam persiapan itu. Amin. Siap. Thank you, brother. Oke, to others. Yang lain mungkin ada lagi. Ini Zainal ini ada, cuman malu ngomong. Apakah Esra? Ya mungkin kakak tahu sendiri ya. Yang pertama-tama kita berdoa buat bangsa kita, bangsa tercinta kita. Ya mungkin kita tahu ini
mau 2 tahun pandemi ini ya, mau 2 tahun kita rayakan ke 2 tahun pandemi ini. Ya, berdoa juga buat kita yang sedang dalam penyusunan skripsi, yang sedang bekerja, adik-adik kita yang masih SMA, ya, yang masih SMP, kita tetap berdoa supaya mereka tetap semangat belajar, jangan patah semangat, karena di pandemi ini bikin ngantuk sih, karena sekolah online. Dan yang ketiga, mungkin kakak tahu ya, aku mau seminar judul bulan Oktober awal, dan supaya diberikan kesehatan. Dan yang ketiga, berdoa buat keluarga, dan terlebih-lebih bapak dan adik saya juga. Tadi kami nelpon, kemarin itu dibilang samanya uang kuliahnya 3 juta. Nah sekarang udah naik gitu, makanya dia udah pusing 5 juta. Karena dia juga mau bantu aku, nggak bisa karena dia utamakan dulu kuliahnya. Dia tadi cepat putus asa dan patah semangat. Dia semoga dia tetap semangat, dan semoga dana yang dibutuhkan itu bisa terkumpul. Itu aja Kak. Thank you, brother. Oke, yang lain jangan malu-malu ya, langsung sampaikan. Shalom. Shalom. Halo. Ya. Ya, dari saya, tolong doakan pertama-tama dulu tempat internship atau tempat pelayanan di Surabaya. Kemudian juga ada adik sepupu saya yang mau pelayanan di Kalimantan. Ya, semoga segala keperluan Tuhan selalu mencukupkan, dan terlebih selalu jauh dari segala peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan seperti wabah ini yang pertama-tama. Dan juga karena di sana jauh, ya kita tidak tahu gimana situasi dan kondisi dalam perjalanan. Kemudian tolong doakan orang tua dan juga saudara-saudara yang ada di perantauan. Dan yang terakhir adalah doakan dulu skripsi saya, semoga makin cepat, makin selesai. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Gusman. Shalom. Oke, bantu doa pembina kita Molly Ridal Fajiga. Dia akan berangkat melayani di Kalimantan ya. Jadi perjalanannya 2 hari lagi. Hari Kamis dia berangkat ya. Bantu doanya teman-teman semua agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Itu saja, terima kasih. Amin, amin. Thank you Ibu Pendeta. Shalom. Ya, shalom. Baik, bersyukur ya bisa ikut Zoom malam ini. Yang menjadi pokok doa saya, tolong doakan kesehatan saya. Saya lagi sakit, makanya saya pakai masker. Dan kami semuanya di keluarga ini sakit ya. Tolong didoakan supaya kami cepat sembuh, dan juga orang tua di kampung supaya sehat selalu. Itu saja sih, terima kasih. Shalom. Sip, thank you. Oke, teman-teman yang lain, come on. Jadi Ya, rekan-rekan, ada pokok doa. Kemarin kita akan baru mengalami duka dari keluarganya saudara Rohan. Kita berdoa buat keluarga beliau, kiranya kuasa Tuhan menghidupkan dan membuskan setiap air mata duka beliau bersama keluarga. Seterusnya rekan, kita juga tak lupa berdoa rekan Fisika, di mana bapaknya yang sekarang dalam keadaan sakit dan sudah stadium 3. Itu sangat merindukan kasih Tuhan untuk jemaah Tuhan, untuk kesembuhan beliau. Dan seterusnya, bentar lagi kan PPNB ulang tahun yang ke-1 tahun. Kita berdoa buat persiapan dan segala pelayanan yang dititipkan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. terima kasih, brother. Ya, teman-teman yang lain,
Ini ada si Mei De Christine Gule. Siapa lagi? Nah, ini ada Kak Irma ini. Pasti ada. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada ya kita langsung mulai ya. Kalau ada ya masih boleh disampaikan. Oke, I think udah nggak ada lagi ya. Kita langsung bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk bisa komunikasi satu sama lain, dan terlebih-lebih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dengar dari hamba-Mu, menegur kami, mengingatkan kami bagaimana kami ini menghidupi yang namanya gaya hidup untuk memberi Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan terus untuk mengeksplor tenaga kami Tuhan, apapun yang kami punyai, seperti Tuhan sudah mengeksplor apa yang Tuhan punya untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberikan kami kekuatan, berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami tidak terus berpikir negatif bahwa jika saya memberi maka saya akan rugi. Tuhan, berikan hikmat kepada kami dalam melakukan sesuatu, supaya kami juga dapat dengan bijak melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Kak Marta Telombanua, berikan dia kesehatan selalu Tuhan, Engkau pakai dia terus lagi Tuhan Yesus, dan terutama dalam studinya, biarlah dia juga dapat terus menyelesaikan skripsinya Tuhan, dan dia dapat mempertanggungjawabkan nanti di saat dia diuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, keluarganya yang Kau berkati, dan biarlah masa depannya juga Tuhan sudah rancangkan dan dia bisa gapai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga hamba berdoa buat negara kami, negara Indonesia ini Tuhan Yesus, yang sangat banyak kasus-kasus yang terjadi di dalamnya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan dan ada maksud lain yang Tuhan rencanakan di balik semua itu. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, baik wabah COVID-19 ini maupun kasus-kasus lainnya, Tuhan yang sudah mengatur untuk solusi yang akan terjadi. Tapi kami yakin dan percaya, kami cuma bisa berdoa Tuhan, kami cuma bisa bisa beraktivitas seperti dulu lagi Tuhan, untuk lebih lagi bekerja, lebih lagi untuk mengeksplor, lebih lagi untuk belajar satu sama lain Tuhan Yesus, dan biarlah itu semua terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, rata-rata kami sudah meninggalkan Pulau Nias, yang berarti kami sudah dalam perantauan Tuhan. Kami percaya bahwa walaupun kami tidak di Pulau Nias, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menggenggam pulau kami, para pemerintah kami, para orang tua kami, keluarga kami yang ada di sana. Tuhan melindungi mereka semua. Dan berdoa juga Tuhan buat grup PPNB dan NIG, terutama untuk PPNB ini Tuhan, yang sebentar akan merayakan ulang tahun pertama, dan biarlah Tuhan yang terus memberkati grup-grup ini Tuhan, Engkau memakai grup-grup ini Tuhan, supaya melalui grup ini kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dimanapun. Banyak orang-orang yang lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Pakailah seluruh para pengurus yang Engkau utus, yang Engkau pilih di dalamnya Tuhan, biar mereka juga terus semangat untuk menggerakkan grup-grup ini. Tuhan Yesus, malam hari ini juga hamba-Mu berdoa buat Kak Roni Hulu, di mana dia juga bergumul tentang tugas presentasi yang akan dia presentasikan 2 minggu depan Tuhan, dan dia sangat kewalahan dalam bagian bahan-bahan materi yang akan dia susun Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan dia hikmat, Tuhan memberikan dia pola pikir yang lebih jernih, dan bagaimana dia bisa menyelesaikan presentasinya ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Zainal, di mana saudara Zainal juga Tuhan sangat bergumul bagaimana bulan Oktober ini nanti dia akan menghadapi seminar judulnya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus melancarkan sampai di akhir titik skripsinya selesai Tuhan Yesus. Dan buat keluarganya juga Tuhan, buat bapaknya dan adiknya juga yang
sebenarnya ingin melanjut Tuhan, tapi karena biaya terlalu tidak memungkinkan secara ekonomi, tapi kami yakin dan percaya bahwa jika kami tetap percaya dan berharap kepadamu, ada banyak solusi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan solusi dari setiap pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Saya juga berdoa buat saudara Gusman Tuhan Yesus, di mana yang akan pelayanan di Kalimantan, dia akan berangkat ke Kalimantan Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan juga yang memakai sepupunya ini supaya menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan buat skripsi Kak Gusman juga, biar dia dapat menyelesaikan sampai akhir, dan dia juga dapat mempertanggungjawabkan nanti pada saat dia diuji, pada saat dia presentasikan skripsinya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara Molly Tuhan, dia dalam dimanapun dia berada pada saat ini, apapun kondisi yang dia rasakan, biarlah Tuhan yang terus memberikan dia kesehatan, dan terutama Tuhan dia akan pergi melayani di Kalimantan, dan biarlah Tuhan yang memakai juga hambamu ini, dimanapun dia berada nanti Tuhan, dia menjadi berkat, dia menjadi alat-Mu yang dapat menyampaikan firman-Mu, yang menyampaikan kebenaran-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudari Sistri tentang kesehatan dan keluarga orang tuanya di kampung juga Tuhan, di mana pada saat ini yang dia tempati mereka mengalami yang namanya kelemahan fisik Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya, walaupun mereka dalam keadaan kondisi fisik yang kurang fit pada saat ini Tuhan, dan kami percaya bahwa kesembuhan sudah ada di tangan Tuhan. Kesembuhan sudah ada di depan pintu mereka karena Tuhan sudah menyediakannya. Kami percaya bahwa mereka akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa buat Amsol Tuhan Yesus, buat keluarganya, kesehatan juga Tuhan, masa depannya. Dan buat keluarga Brother Rohan, biarlah Tuhan yang terus memberikan penghiburan bagi keluarganya Tuhan, di mana beberapa hari lalu Engkau telah memanggil pulang ayahnya. Dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi dan keluarganya, bagaimanapun keadaan mereka sekarang, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah mereka juga dapat terus menikmati anugerah yang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa buat keluarga Fisika Tuhan Yesus, yang bapaknya di mana sudah sangat kritis pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan, pemulihan Tuhan, dan biarlah semuanya terjadi atas kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami buat kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, pada ibadah saat ini Tuhan, pendidikan kami Tuhan, pekerjaan kami, masa depan kami percaya bahwa masa depan kami tidak akan hilang, dan harapan kami sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami berharap kepadamu. Kami hanya mengharapkan bahwa Tuhan yang akan mewujudkan segala cita-cita kami, segala angan-angan kami, kesehatan kami Tuhan, keluarga kami, biarlah Tuhan yang terus memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak pergumulan, doa-doa yang masih belum kami sampaikan kepadamu, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu juga berdoa buat kami, karena banyak doa-doa yang masih belum kami panjatkan untuk disampaikan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami pada malam hari ini, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Ezra Gule yang telah membawakan doa syafaat. Puji nama Tuhan, saudara-saudari sekalian, masih ada sukacita. Amin, amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh pengurus. Kepada pengurus kami persilahkan. Baik, terima kasih buat pelayanannya pada malam hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, terima kasih semua rekan-rekan.
malam ini sangat memberkati sekali. Terima kasih juga untuk yang khotbah Ibu Pendeta Marta ya. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menginjil di tempat pemuda-pemudi Nias bersinar pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Adriaman Doro yang sudah melayani puji-pujian dengan semangatnya yang sangat luar biasa gitu. Terima kasih Kak sekali lagi, terima kasih. Terima kasih juga untuk hambanya Kak Ezra yang sudah membantu kita dalam doa syafaat. Oke,